Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Saria Ramadan dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran B dengan NIM 17035200025. Apa sih vaksinasi COVID-19 ini sangat penting? Jadi sebelum kita membahas kenapa vaksin ini penting, jadi kita harus cerita dari awal dulu. Jadi pertamanya, pada bulan Maret 2020, dunia digemparkan dengan yang namanya virus corona atau COVID-19. Nah, corona atau COVID-19 ini membuat para saudara-saudari kita menjadi korban dan banyak juga para garda terdepan atau dokter dan perawat yang menjadi korbannya. Sampai pemerintah memutuskan yang namanya lockdown, di mana semua orang harus di rumah dan juga menggunakan masker, mencuci tangan, selalu serta menjaga jarak. Lalu pada bulan Januari 2021, vaksinasi COVID-19 masuk ke Indonesia dan direalisasikan sekitaran bulan Januari sampai dengan April. Dan vaksinasi ini memiliki 2 tahap. Yang pertama, kita akan disuntik dengan dosis yang kegunaannya untuk membentuk ketebalan dalam tubuh, dan kegunaan dosis yang kedua untuk meningkatkan imun yang telah mendapatkan ketebalan dalam dosis pertama. Jarak dari vaksinasi pertama dan kedua ini adalah 2 minggu atau lebih. Apa sih itu vaksin? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetes minum, atau melalui uap aerosol. Terus, apakah kita perlu melakukan vaksinasi ini? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang sudah mendapatkan vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut ketika nanti ia terpapar. Oleh karena itu, vaksinasi penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap penyakit, terutama pada masa COVID-19 ini. Bagaimana sih tahapan pembuatan vaksin ini? Jadi, untuk memastikan efektivitas dan keamanan vaksin, harus melalui penelitian dan lulus uji klinis yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Lalu berikut ada beberapa tahapan dalam beberapa proses pembuatan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi yang pertama ada yang namanya eksplorasi. Tahap eksplorasi merupakan tahap awal yang dilakukan melalui penelitian di laboratorium untuk mengidentifikasi antigen alami atau sintesis yang dapat mencegah suatu penyakit. Antigen adalah benda asing yang dapat merangsang pembentukan antibodi di dalam tubuh. Yang kedua, ada studi praklinis. Tahap studi praklinis ini dilakukan dengan memberikan vaksin ke hewan percobaan untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya. Jadi sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19 ini. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga mengetahui kondisi sosial dan ekonomi yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau infeksi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebabnya. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksinasi COVID-19 ini adalah menurunnya angka kematian dan angka terkenanya akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona ini, vaksin dapat memperkecil kemungkinan timbulnya gejala yang berat dan akibat komplikasi dari COVID-19 ini. Selain itu, vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan dalam kelompok tubuh. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu.
Orang yang tidak disarankan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 ini antara lainnya itu ada anak-anak atau remaja di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya seperti diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, namun juga melindungi orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Lalu ketika keluar rumah, kita harus tetap menaati protokol kesehatan dan bagaimana pentingnya 4M di kala pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ada yang namanya memakai masker. Jadi, menggunakan masker ini dapat mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat, terutama dari orang yang terinfeksi virus namun tidak memiliki gejala apapun. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dapat membersihkan virus yang ada di tangan kita agar dapat mencegah virus manapun. Dikarenakan kita tidak tahu kita telah menggunakan tangan kita untuk memegang atau menggunakan atau menyentuh benda apa saja yang ada di sekitar. Dan kita nggak tahu benda di sekitar itu bersih atau tidak, higienis atau tidak, ada virusnya atau tidak. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak juga dapat menghindari penularan virus dalam bersentuhan. Lalu yang terakhir, yang keempat, menghindari dari kerumunan. Menghindari kerumunan untuk tidak dapat terkena virus COVID-19 ini, karena virus ini sangat senang berada di khalayak ramai dan mudah tertular. Jadi ketika kita berada di kerumunan, kita tidak tahu apakah di dalam salah satu orang yang ramai ini adakah yang terkena atau tidak. Jadi lebih baik daripada kita kena, kita hindarin kerumunan ini. Lalu kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita harus ikut yang namanya protokol kesehatan. Tetap biar aman, dan Indonesia juga akan semakin seperti negara luar yang sekarang sudah mulai tanpa masker. Lalu kita juga harus vaksin supaya kita bisa terbebas dari yang namanya masker lagi dan akan seperti semula sebelum COVID ini tiba, dan kita akan bebas yang namanya sama masker. Jadi kalian jangan lupa menggunakan masker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.